Di sini tegas Injil mencatat bahwa Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Lalu Yesus membenarkan itu. Apakah ada di dalam Alkitab statement dari Yesus sendiri, "Akulah Allah, sembahlah aku"? Itu yang sering dipertanyakan oleh para polemikus. Lalu biasanya saya jawab, adakah statement dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus bersabda, "Aku bukan Allah, jangan sembah aku"? Karena kita tidak bisa mengukur agama orang dari sudut pandang kita. Ini pertanyaan yang dulu sering dipertanyakan oleh polemikus Muslim dari India, namanya Zakir Naik. Statement itu tidak hanya bersifat via positiva, tetapi juga via negativa. Dan jawabannya ini, Yesus mengakui apa yang diungkapkan oleh Thomas tentang dirinya, bahwa Thomas mengatakan "My Lord and my God". Namun kalau mau dituntut pernyataan positif tentang Yesus, tentang diri Yesus dari ucapannya sendiri, tentu ada. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembahasan kita adalah keilahian dan ketuhanan Yesus Kristus. Dalam ayat yang tadi kita baca, kita membaca pengakuan Thomas ketika melihat bukti bahwa Yesus disalibkan. Bahkan dia melihat bekas paku pada tangannya, pada lambungnya. Thomas mengakui dia, menyampaikan kredo kepadanya yang bunyinya "My Lord and my God". Bahasa aslinya adalah "Ho kurios mau, ke oteos mau". Jadi artinya "Ya Tuhanku dan Allahku". Di sini tegas Injil mencatat bahwa Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Lalu Yesus membenarkan itu. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah bedanya kata Tuhan dan kata Allah? Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Namun sebelumnya sering kita mendapatkan pertanyaan, apakah ada di dalam Alkitab statement dari Yesus sendiri, "Akulah Allah, sembahlah aku"? Itu yang sering dipertanyakan oleh para polemikus. Lalu biasanya saya jawab, adakah statement dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus bersabda, "Aku bukan Allah, jangan sembah aku"? Karena kita tidak bisa mengukur agama orang dari sudut pandang kita. Ini pertanyaan yang dulu sering dipertanyakan oleh polemikus Muslim dari India, namanya Zakir Naik. Dan orang Kristen biasanya bingung,
Padahal statement itu tidak hanya bersifat via positiva, tetapi juga via negativa. Dan jawabannya ini, Yesus mengakui apa yang diungkapkan oleh Thomas tentang dirinya, bahwa Thomas mengatakan my Lord and my God. Namun kalau mau dituntut pernyataan positif tentang Yesus, tentang diri Yesus dari ucapannya sendiri tentu ada. Pertama, orang Yahudi itu sangat menghormati kekudusan Tuhan. Maka setiap kali ada kata yang ditulis hanya dalam huruf mati, YHWH, itu tidak dibaca. Bacaan Jehovah itu sesungguhnya bacaan akademis yang dibuat oleh orang-orang Kristen di Eropa. Begitu juga Yahweh itu bacaan yang juga direkonstruksi. Karena kita tidak tahu bagaimana bacaan yang sebenarnya, saking hormatnya orang Yahudi terhadap nama Tuhan. Namun saudara-saudara, setiap kali karena hormatnya pada nama itu, setiap kali nama itu muncul dalam Alkitab, mereka membacanya Adonai atau Hashem, sang nama, nama di atas segala nama. Maka biasanya ketika ada firman Tuhan dari kitab Torah di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, biasanya orang Yahudi membaca Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dia tidak berani membaca huruf-huruf itu kecuali dengan bacaan Adonai. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Namun ketika orang Yahudi mendengar kata-kata nama di atas segala nama, mereka langsung tahu bahwa itu nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan statement Yesus sendiri? Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58, pada ayat sebelumnya yaitu ayat 56, itu Yesus mengatakan Abraham melihat hariku dan dia akan bersuka cita karena dia akan melihatnya. Namun orang Yahudi mereaksinya, umurmu belum sampai 50 tahun. Yang disebut belum sampai 50 tahun itu adalah kemanusiaan Yesus yang datang ke dunia. Namun Yesus sudah ada sebelum Abraham, maka Yesus menjawabnya dengan kata-kata, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara-saudara, itu saya cantumkan di dalam bahasa aslinya. Pertama, original language of our Lord Jesus Christ, yaitu bahasa Aramaik yang di atas itu. Lalu yang di bawahnya itu bahasa Yunani, di mana di dalam bahasa Aramaik itu amin. Amar analehon, amin. Jadi kata yang diterjemahkan sesungguhnya, kata yang diterjemahkan sesungguhnya itu amin. Dan kata itu selalu mengawali sabda Yesus. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, selalu mengawali sabda Yesus, itu bahasa aslinya amin. Di sini amin 2 kali diulang. Amin lego umin. Prin Abram genistai ego eimi. Sesungguhnya,
sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tentu di sini bukan keberadaan Yesus yang belum berumur 50 tahun ketika kemanusiaannya turun ke bumi. Tapi yang dimaksudkan aku ada sebelum Abraham, itu adalah aku sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu, langit, bumi, laut dan seisinya ini diciptakan, dijadikan oleh Dia. Maksudnya bukan oleh kemanusiaan Yesus, tetapi oleh Yesus sebagai firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah makna Yesus adalah Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kealahan ini diungkapkan baik secara eksplisit ketika Yesus mengakui apa yang dikredokan, apa yang diungkapkan oleh imannya Thomas, namun juga secara implisit ketika Yesus mengatakan, amin aku berkata kepadamu. Kalau saudara-saudara membaca Alkitab di dalam bahasa Arab ini, itu diterjemahkan dengan al-haqqo aqulul lakum. Al-haqqo aqulul lakum. Qabla ayyulada Ibrahim anna kainu al-majdu lillahi daiman. Itu bukan kitab suci umat Islam, bukan, ini dari sini, ini Injil bahasa Arab ini. Al-Kitabul Muqaddas, ya kitab suci ini diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Ausat di Libanon. Jadi yang dikatakan Yesus, aku ada sebelum Abraham jadi, itu aku sebagai firman Allah. Namun Yesus juga memberikan kode ketika dia bicara amin selalu di depan. Kalau nabi-nabi, aminnya selalu di belakang. Kita doa misalnya doa Bapa kami, dan jauhkanlah kami dari yang jahat, li'anna lakal mulka wal quwata wal masda ilal abad, amin. Itu tadi bahasa Arab juga. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Daud juga berkata begitu, nabi-nabi berkata begitu. Karena nabi-nabi bukan pemilik kepastian itu. Tetapi Yesus adalah penjawab doa. Dia firman Allah. Dia bukan sekedar penerima firman, tetapi dia adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Amin. Lalu kata amin, ini sesungguhnya gelar Tuhan sendiri. Wahyu pasal 3 ayat 14. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Karena firman Allah itu sumber dari ciptaan Allah. Ciptaan Allah semuanya terjadi karena firman-Nya. Kalau dalam terjemahan baru tahun 1974 diterjemahkan permulaan ciptaan Allah, itu bukan Yesus diawali oleh waktu. Karena terjemahan ini terjemahan loh ya, bukan teks asli ya. Teks aslinya sama itu. Hi arketis ketesios tuteu. Kata arki itu artinya bisa permulaan urutan waktu, misalnya arkeologi, ilmu tentang purbakala. Tetapi juga misalnya ada kata arkangelos, malaikat pengulu. Bukan berarti
malaikat permulaan, tidak, tapi penghulu malaikat. Pemimpin gereja ortodok di timur itu namanya patriark. Pater itu artinya bapak. Arki adalah bapa yang mula-mula dihormati. Jadi permulaan ciptaan ini bukan berarti Yesus diciptakan. Permulaan ini artinya permulaan urutan kehormatan. Makanya untuk menghindari saling silang penafsiran yang nantinya dimanfaatkan oleh kaum saksi Yehova, Lembaga Alkitab dalam terjemahan baru edisi 2. Bukan Alkitab diubah-ubah, ini terjemahannya. Terjemahan itu kan bisa berubah. Kitab apapun di muka bumi juga terjemahannya bisa berubah. Maka dalam edisi baru sumber dari ciptaan Allah. Karena apa? Firman itu kan sumber segala sesuatu. Segala sesuatu ada karena apa? Karena firman Allah, maka diterjemahkan sumber dari segala ciptaan Allah. Nah, kata amin itu sesungguhnya gelarnya Allah sendiri. Kita bisa membaca di selanjutnya kitab Nabi Yesaya pasal 65. Sehingga orang yang hendak mendapatkan berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Bahasa aslinya apa? Belohe amin, be Elohe amin. Demi nama Allah Sang Amin yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah Belohe amin, demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Jadi Yesus gelarnya amin. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14. Allah Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita sebut Avenu Sebasemayim, Bapa kita yang ada di surga, juga gelarnya amin. Berarti Yesus itu adalah sehakikat dengan Bapanya, sehakikat dengan Allah, karena sebagai firman Allah, firman itu adalah Allah. Firman Tuhan dengan sangat jelas menjelaskan kepada kita tentang hakikat ketuhanan dan keilahian Kristus.